Jadi bagaimana supaya pahitnya ini tidak berkelanjutan dari pengusaha dulu? Silakan Pak Adi. Oke, baik. Yang penting sekarang adalah kita sudah tahu kondisi seperti ini, semua ada kenaikan ya. Dan kita perlu dari sisi industri, tentunya kita selalu akan melakukan upaya-upaya supaya harga itu tidak naik terlalu tinggi. Iya. Ini memberatkan, bukan hanya ke masyarakat saja, tapi perusahaan pun juga berat ya. Oleh sebab itu kita selalu melakukan beberapa alternatif, termasuk inovasi, penggantian bahan baku, tapi yang penting mutu harus dijaga seperti itu. Nah, ini yang penting. Dan kita minta pemerintah juga memikirkan apa-apa biaya-biaya apa saja yang bisa dikurangi untuk mengkompensasi kenaikan-kenaikan ini, supaya ini bisa tidak menjadi beban baik perusahaan maupun ke konsumen. Tapi sudah sempat dikomunikasikan dari kita teman-teman selalu kami. berkomunikasi dengan pemerintah. Dan terakhir kita bahas mengenai logistik misalnya. Logistik lokal ini juga ikut-ikutan naik, Mbak. Oh ya? 30-40% untuk kapal antar pulau. Padahal harusnya kan tidak terlalu pengaruh gitu, tapi ini semua ikut-ikutan naik. Nah, ini kita bahas juga dengan pemerintah. Dan pemerintah akan melakukan upaya-upaya supaya ini bisa ditekan. Termasuk juga biaya pelabuhan, angkutan darat dan lain sebagainya, supaya ini tidak menjadi beban tambahan yang akan memberi beban pada konsumen seperti itu. Terima kasih. Itu yang kita harus lakukan. Terima kasih Pak Adi. Pak Eki silakan. Ya, terima kasih. Jadi kenaikan beberapa komoditas pangan ini, sembako dan lain sebagainya, itu menambah beban rakyat ya di tengah-tengah kondisi pandemi sekarang ini. Seharusnya pemerintah itu harus mengantisipasi jauh sebelumnya. Karena FAO, Badan Pangan Dunia juga sudah mengingatkan dan tren itu sudah terjadi sebenarnya pada 6 bulan yang lalu. Nah, masalahnya pemerintah selalu terlambat, itu satu. Yang kedua, harus ada perbaikan di hulu dan di hilir. Karena apa? Kenaikan pangan ini tidak serta-merta dinikmati oleh petani dan peternak, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Peter juga. Yang ketiga adalah tentu pemerintah harus hati-hati nih. Karena apa? PPN tahun ini pemerintah mau menaikkan PPN dari 10% menjadi 11%, termasuk olahan pangan, Pak. Ya, pangan olahan. Bahkan nanti ujungnya 12%. Kami mengingatkan ya seharusnya ditunda ini. Ya, dengan kondisi ini ditunda ya. Jangan serta-merta PPN bisa 11%. Lihat situasi dulu dalam kondisi inflasi ya, karena dia akan mendorong inflasi yang cukup parah ya. Fraksi PKS memandang bahwa kenaikan PPN seperti ini tidak tepat ya. Yang kedua terkait TDL termasuk gas melon dan lain sebagainya yang di situ adalah administered price yang harganya bisa dikontrol oleh pemerintah, jangan dinaikkan. Ya, akan menjadi beban bagi rakyat. Baik. Demikian. Thank you Pak Eki. Pak Peter. Ya, jadi tahun ini memang sudah diperkirakan kita akan mengalami inflasi yang lebih tinggi. Ya, baik itu dari sisi volatile food, harga pangan yang sekarang kita alami, kemudian juga ada administered price, termasuk juga harga rokok, Pak Eki. Ya, harga rokok juga naik. Ya, jadi beban masyarakat itu semakin besar, khususnya beban masyarakat bawah. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang ini ya mudah, ya. Tentunya sesuatu yang tidak mudah, ya. Sesuatu yang harus dipikirkan secara matang bagaimana solusinya. Dan solusi saya kira ada solusi jangka pendek dan juga ada solusi jangka panjang. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya pemerintah perlu meredesain ya, bagaimana kita mengatasi persoalan ini secara benar-benar bisa mengatasinya secara utuh, ya benar-benar selesai gitu loh. Bukan hanya gali lubang, tutup lubang, hanya tambal sulam, ya, hanya menyelesaikan persoalan untuk saat ini, tetapi besok muncul lagi. Ya. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, perlu redesign paradigma baru di dalam kita mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Karena ujung-ujungnya sebenarnya kenaikan harga itu adalah sebuah kewajaran. Tetapi yang paling penting adalah ketika kenaikan harga itu terjadi, masyarakat itu siap dan mampu untuk menghadapinya. Karena di semua negara mengalami kenaikan harga juga. Mungkin perbedaannya adalah kenaikan harga yang terjadi saat ini bertepatan pada masa pandemi, pada masa masyarakat kita begitu
terdampak oleh pandemi, ya kehilangan daya beli, ini menjadi bebannya menjadi lebih berat. Baik, Pak Peter terima kasih, Bu Guna terima kasih, Pak Adi terima kasih, Pak Eki terima kasih, dan Pak Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak terima kasih. Mudah-mudahan saja akan ada solusi dan pembicaraan yang lebih intensif agar penyelesaian secara holistik ini nanti bisa diredesain. Tadi kalau saya pinjam istilah dari Pak Peter. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa.